Selamat datang di segmen Bantu Paham. Bantu Paham kali ini agak berbeda dengan sebelumnya, karena kita akan membahas series, dan series yang akan kita bahas adalah Squid Game. Tapi secara spesifik, kita akan membahas Squid Game season kedua. Pembahasan ini mengandung spoiler tipis-tipis, dan mungkin ada baiknya teman-teman nonton dulu seriesnya, dan jangan nonton yang bajakan. Setelah itu mungkin teman-teman bisa nonton kembali video ini. Anyway, video ini saya rancang supaya nggak menceritakan plot secara keseluruhan. Tapi rasanya nggak mungkin menceritakan analisis di series ini tanpa menceritakan beberapa detail. Jadi saran saya, jika belum menonton seriesnya, stop video ini dan tonton dulu seriesnya. Kenapa saya belum bahas season 1? Karena memang selain saya lupa detailnya, belum ada waktu lagi untuk nonton. Mungkin kedepannya, jika memang perlu dibuat video analisis untuk season 1, bisa dipertimbangkan untuk dibuat videonya. Video ini saya buat, selain karena memang series ini adalah entertain, tapi saya menganggap penulis cerita dari Squid Game ini ingin menyampaikan beberapa hal. Selain kita mendapatkan hiburan dari sisi cerita dan sinematografinya yang luar biasa, kita bisa mendapatkan beberapa poin yang ingin disampaikan oleh sang penulis. Entah bagaimana, penulis Squid Game season 2 sangat paham dengan kondisi sekarang, mengangkat beberapa tema sosial yang saya anggap bisa relate dengan kehidupan nyata, terutama sekarang ini. Penulisnya adalah Hwang Dong-hyuk dan juga sekaligus sebagai direkturnya. Saya anggap beliau adalah penulis yang memiliki kepekaan dalam isu sosial dan sangat update dalam menulis cerita. Jika teman-teman adalah orang yang cukup familiar dengan tema sosial di internet, kemungkinan akan relate dengan apa yang digambarkan dalam series ini. Video analisis ini saya akan mengcapture dua hal, yaitu dari sisi karakter dan situasinya. Untuk karakternya, saya akan menggunakan alias untuk mempermudah. Selain karena saya memang gak fasih mengucapkan nama-nama Korea, saya juga sering tertukar untuk nama karakternya, jadi mohon dimaklumi. Setidaknya ada 20 poin lebih yang saya tangkap dari Squid Game season 2 ini. Dan kalau videonya terlalu panjang, kita akan bagi menjadi beberapa video. Oke, kita akan langsung mulai pembahasannya. Dalam satu scene di episode 1, digambarkan sosok rekruter yang diperankan oleh Gong Yoo, memberikan dua pilihan untuk gelandangan atau homeless. Pilihannya adalah roti atau lotre. Jika orang memilih roti, maka tidak akan mendapatkan lotre. Begitu juga sebaliknya. Sebagian besar homeless akan memilih lotre, dan hanya sedikit yang memilih roti. Sebenarnya ini cukup masuk akal. Orang yang memilih roti akan berpikir, jika dia bisa makan hari itu, maka akan ada kemungkinan untuk mempertahankan hidupnya besok. Jika dia bertahan hari ini, maka mungkin dia besok bisa mencari pekerjaan dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Detail lain juga digambarkan bahwa semua homeless di sana menggunakan jaket atau pakaian lengan panjang. Hal ini menggambarkan jika Korea Selatan memang memiliki udara yang cukup sejuk atau bahkan dingin. Jadi makanan sangat penting untuk mempertahankan kalori dalam tubuh. Di sisi lain, lebih banyak orang yang memilih lotre. Kalau kita lihat lebih dalam, kemungkinan orang yang memilih lotre pasti akan berpikir, jika mereka menang lotre, itu bisa mengubah hidupnya. Untuk masalah makanan, mereka mungkin nggak terlalu memikirkan. Kemungkinan menang lotre hanya dua, yaitu menang atau kalah. Isu pendidikan juga bisa diangkat dari scene ini. Saya menganggap, homeless di episode ini memang kurang beruntung secara pendidikan, atau mungkin juga memiliki mental yang kurang baik. Dengan kondisi seperti itu, sangat mungkin orang memilih cara instan untuk menjadi kaya, atau perubahan hidup secara instan, bahkan jika harus mengorbankan hidupnya. Sosok karakter utama dalam film Squid Game, baik di season 1 atau 2, digambarkan bahwa dia telah memenangkan game di season pertama dan mendapatkan uang yang sangat banyak. Setelah mendapatkan uang sebanyak itu, dia nggak merasa senang, bahkan merasa bersalah, karena uang yang dia dapatkan berarti mengorbankan nyawa orang lain. Dan sang karakter utama menganggap uang hadiah itu adalah uang darah. Sedikit penjelasan, jika belum pernah nonton Squid Game sama sekali, jumlah pemain Squid Game berjumlah 456 orang, dan pemain harus memenangkan setiap game yang sudah dirancang oleh panitia. Setiap pemain berharga 100 juta won. Jika pemain gagal di game pertama, maka 100 juta won akan dikalikan dengan jumlah pemain yang gugur. Misal, jika ada 10 orang yang gagal di game pertama, maka 10 orang kali 100 juta won adalah 1 miliar won. 1 miliar won
akan dibagikan dengan jumlah orang yang menang di game kedua, dan seterusnya. Game terakhir hanya akan menyisakan satu pemenang, yang mendapatkan semua uang dari pemain lain yang gugur. Dari penjelasan tersebut, karakter utama merasa ada kesalahan dalam sistem Squid Game. Memang benar, dia memiliki uang yang sangat banyak, tapi rasa bersalahnya masih menghantui. Karakter utama menyadari bahwa hidup itu berharga, maka dari itu, dia ingin masuk lagi ke dalam game, berusaha mengubah sistem dari dalam, dan menyadarkan pemain lain, jika permainan tetap berlanjut, maka nyawa yang akan menjadi taruhannya. Di sisi lain, karakter utama juga menganggap bahwa panitia dalam Squid Game adalah orang yang kejam dan mempermainkan hidup orang lain. Jika kita tarik ke kehidupan nyata, mungkin karakter utama adalah orang yang mengerti bagaimana sistem itu bekerja dan berusaha menyadarkan orang lain kalau ada sesuatu yang salah dengan sistem yang berjalan. Jika diterjemahkan, ini bisa menyangkut banyak aspek politis seperti negara, pemerintahan, atau bahkan perusahaan. Orang seperti ini biasanya dianggap sebagai oposisi, atau bahkan dianggap sebagai orang yang tidak waras. Karakter utama menggunakan opini yang tidak populer, dan dianggap melawan arus. Bahkan mungkin, kalaupun dia adalah orang yang menyampaikan kebenaran, masyarakat akan tetap menyepelekannya. Bukankah begitu? Pada episode 2, kita akan diperlihatkan wanita yang sedang struggle dalam hidupnya. Di beberapa scene, terlihat bahwa wanita itu sedang membutuhkan banyak uang. Wanita itu mengerjakan apapun, termasuk menjadi badut boneka untuk sebuah taman bermain. Belakangan kita tahu bahwa wanita itu nantinya akan menjadi panitia dalam Squid Game sebagai guard atau penjaga. Tugas penjaga adalah mengeliminasi pemain yang gugur dalam permainan, atau dengan bahasa yang lebih lugas, adalah mengeksekusi peserta. Entah sebenarnya wanita itu mau menjadi penjaga dalam game atau tidak, yang jelas, wanita itu sedang dalam kondisi yang tidak berdaya. Panitia Squid Game jelas tahu apa yang terjadi pada wanita itu, maka dari itu, panitia menawari pekerjaan sebagai penjaga game. Dari sini kita tahu bahwa sistem memaksa orang untuk melakukan sesuatu, apalagi dalam kondisi yang tidak berdaya. Dalam masyarakat sendiri, ada beberapa kondisi yang memaksa orang untuk melakukan sesuatu. Kemiskinan adalah salah satunya. Jika kita melihat di berbagai masyarakat miskin, bukan hanya di Indonesia, masyarakat miskin seringkali menjadi senjata untuk para penguasa. Misalnya, ketika ada pemilihan pemimpin, masyarakat sengaja disuap untuk memilih pemimpin tertentu atau diminta untuk melakukan sesuatu. Rakyat tidak punya pilihan selain menerima suap, karena kondisi mereka juga sudah terpepet, jadi tidak ada pilihan lain. Di kondisi dunia nyata, asumsi saya, tidak akan se-ekstrim seperti yang ada di dalam Squid Game, di mana orang yang tidak berdaya diminta untuk melakukan hal yang jahat. Atau sebenarnya ada juga? Silahkan komen di kolom komentar. Masih terkait dengan poin sebelumnya, kita masih membahas karakter wanita penjaga. Digambarkan dalam beberapa scene bahwa wanita ini mengeksekusi para peserta game tanpa ampun. Sebagai eksekutor, wanita ini digambarkan sebagai orang tanpa rasa kemanusiaan, atau bisa juga disebut mati rasa. Mungkin lebih mirip zombie atau robot, di mana dia hanya menjalankan perintah tanpa rasa apapun. Dalam series ini, sebenarnya digambarkan juga bahwa wanita ini masih manusia dan memiliki rasa. Tekanan hidup yang begitu kuat terkadang membuat seseorang mati rasa. Setidaknya, yang saya tangkap dari karakter wanita ini adalah karena tekanan hidup yang begitu sulit bisa membuat orang menjadi kejam. Tapi sekejam-kejamnya manusia, manusia tetaplah manusia yang memiliki rasa. Scene ini mungkin adalah scene yang paling realistis dalam series Squid Game, di mana ada peserta, pekerjaannya adalah YouTuber investasi, dan dia dituduh melakukan investasi penipuan uang digital. Digambarkan bahwa YouTuber ini mempengaruhi orang untuk membeli MG Coin atau mata uang digital dengan iming-iming investasi. Jadi dengan kata lain, YouTuber ini adalah afiliator. Apakah terdengar familiar? Tentu saja. Sialnya, peserta game lain juga membeli MG Coin dengan biaya yang sangat tinggi. Orang ini langsung menjadi bahan bulian para peserta lainnya. Dia mengaku bahwa dia juga mengalami kerugian pada saat harga koinnya jatuh. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan lebih dalam mengenai fenomena ini, karena pada kenyataannya, ini memang terjadi.
Saya rasa penulis Squid Game ingin menekankan kembali bahwa investasi semacam itu memanglah sangat berbahaya. Dan sang penulis juga ingin menyajikan bahwa apa yang ditampilkan tidak jauh berbeda dengan kondisi di kehidupan nyata. Scene di mana ada peserta yang umurnya sudah senior dan bersikeras untuk tetap melanjutkan permainan. Sejujurnya karakter ini cukup menyita perhatian saya. Digambarkan bahwa bapak-bapak senior ini memiliki utang yang cukup besar, sehingga dia ingin terus melanjutkan permainan. Karakter dari bapak-bapak senior ini akan saya terjemahkan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah generasi baby boomer. Baby boomer adalah orang yang lahir pada sekitar tahun 1946 hingga 1964. Orang yang lahir pada rentang waktu tersebut dipercaya sudah melewati banyak krisis. Salah satu krisisnya adalah pada tahun 1946, di mana Perang Dunia Kedua berakhir. Kondisinya kacau dan serba tidak pasti. Selanjutnya adalah krisis ekonomi. Bisa dipahami, jika negara mengalami perang, maka ekonomi terkena dampaknya secara langsung. Secara ekonomi, generasi baby boomer ini juga yang membangkitkan ekonomi suatu negara. Dari penggambaran sebelumnya, saya rasa direktur dari Squid Game menggambarkan karakter ini dengan cukup jeli. Selain memang umurnya yang sudah senior, saya merasa bapak-bapak senior ini digambarkan bahwa dia adalah orang yang berhasil melewati banyak krisis dan yang pasti merasa superior, merasa sebagai orang yang paling berpengalaman. Kondisi ini membuatnya sulit untuk melakukan perubahan. Pada karakter ini, selain karena memang sifatnya yang serakah, kondisi dan situasi pada zamannya membuatnya lebih sulit untuk disadarkan. Hal ini juga terjadi di kehidupan nyata, di mana kita memiliki bos, atau orang dengan posisi senior, atau bahkan orang tua sendiri, biasanya memiliki pandangan yang bersangkutan dengan kondisinya di masa lalu. Perbedaan pandangan generasi ini terkadang menimbulkan masalah tersendiri. Sebelum permainan dimulai, pemain mempertanyakan seperti apa permainan ini, atau bahkan lebih banyak yang memprotes. Ada satu pembicaraan yang menurut saya menarik, yaitu adalah gambling house atau rumah judi. Saya yakin, untuk plot cerita ini memang sengaja dibuat senyata mungkin, dan gak jauh dari berita yang beredar saat ini. Berita tentang penjebakan para pekerja untuk rumah judi online sudah beredar luas di berita. Rumah judi online ini umumnya berada di negara Kamboja. Pernah ada juga film yang membahas judi online, dan film ini berjudul No More Bets di tahun 2023. Para pekerja dijebak dan dipekerjakan secara paksa, bahkan ada juga penjaga yang menggunakan senjata api. Scene lainnya menunjukkan ada seorang gadis yang tidak suka dengan warna jaketnya, dan scene selanjutnya ada pria yang protes karena sepatunya yang limited edition sudah diganti oleh panitia. Secara garis besar, scene ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat kritis dan menyuarakan apapun. Sama halnya seperti dunia internet sekarang ini, di mana teman-teman bisa menemukan banyak sekali jenis dari netizen. Mungkin beberapa dari penonton kesal dengan karakter-karakter ini, dan menganggap bahwa mereka mungkin terkesan manja, atau bahkan mementingkan hal yang gak penting sama sekali. Dari segi penonton, kita tahu bahwa mereka akan menghadapi game yang serius. Bagaimanapun, orang-orang seperti ini memang ada, dan mungkin jumlahnya semakin banyak di zaman sekarang. Apakah teman-teman setuju? Atau mungkin pernah mengalami situasi yang serupa? Saya nggak tahu apakah karakter LGBT ini sudah dirancang sebelumnya dan termasuk dalam agenda woke atau enggak. Sedikit penjelasan, woke atau woke culture adalah istilah yang digunakan untuk memberikan kesadaran atas kesenjangan sosial pada tahun 1940-an di Amerika. Woke ini awalnya digunakan sebagai kesadaran atas keadilan rasial, terutama untuk warga keturunan Afrika Amerika, untuk mendapatkan hak yang sama dengan warga kulit putih. Tapi pada sekitar tahun 2010, maknanya meluas hingga masuk ke antirasisme, feminisme, dan LGBT. Banyak film Hollywood yang menggunakan woke sebagai bagian dari agenda mereka untuk memperkenalkan, bahkan menormalisasi LGBT. Sebenarnya di bawah tahun 2010, banyak film yang mengandung unsur LGBT, tapi sekarang sudah semakin banyak. Bahkan Disney atau production house animasi lainnya mulai memasukkan unsur LGBT dalam film mereka. Mungkin
Disney dan beberapa production house ingin memperkenalkan tentang keberadaan mereka dan bertujuan untuk menghargai keberadaan mereka. Walaupun dari beberapa film yang saya lihat, agenda ini terlalu dipaksakan. Tapi yang perlu diketahui, banyaknya film yang menggunakan LGBT atau memasukkan agenda woke dalam film mereka. Banyak dari penonton yang memprotes kenapa film seperti ini semakin banyak. Maka dari situlah, muncullah istilah go woke, go broke, yang artinya, jika production house masih memasukkan LGBT dalam film mereka, maka bukan tidak mungkin para penonton ini akan melakukan boykot. Terlepas dari Netflix dan Squid Game mengikuti jejak Disney atau enggak, yang jelas, sang penulis Squid Game berhasil mempresentasikan karakter LGBT ini dengan baik. Tidak seperti film Hollywood yang awalnya normal, tapi di tengah-tengah kita baru tahu bahwa karakter film tersebut digambarkan sebagai karakter dengan orientasi seksual yang berbeda. Tentu saja presentasi ala Hollywood ini mengejutkan penonton, bahkan tidak sedikit penonton yang merasa dijebak. Dalam Squid Game Season 2, secara presentasi kita melihat pria dengan bentuk yang berbeda, tetapi secara garis besar, kita sudah tahu bahwa karakter ini memang LGBT, bukan tiba-tiba LGBT. Sang sutradara menyamakan ekspektasi penonton dengan Squid Game. Di scene yang lain, tidak jauh dari scene di mana karakter LGBT diperkenalkan, banyak pemain merasa aneh dengan kehadiran karakter ini. Lagi-lagi, sutradara Squid Game menyamakan ekspektasi kita dengan film, di mana jika ada kejadian serupa di dunia nyata, kemungkinan hal itu juga yang akan terjadi. Tetapi secara perlahan, ekspektasi kita dibengkokkan searah dengan alur film. Karakter yang seharusnya terlihat lemah dan feminim, malah memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Hal ini juga yang membuat timnya menang dalam salah satu game. Karakter ini terlihat lemah lembut, tetapi juga digambarkan masih jantan. Saya menebak bahwa karakter satu ini adalah karakter yang paling membekas, atau bahkan dicintai oleh para penonton. Perannya tidak minor, scene-nya termasuk banyak, dan karakter ini juga menentukan alur film. Saya hanya menebak, ada dua kemungkinan kenapa karakter ini harus dimasukkan ke dalam film. Yang pertama adalah, sang sutradara sengaja melakukan mocking, atau mengejek Hollywood, di mana karakter yang seharusnya terlihat feminim, plot twist-nya malah kelihatan jantan, yang mana kalau dugaan ini benar, sutradara Squid Game berhasil melakukan mocking dengan baik. Yang kedua, entah ini adalah inisiatif dari penulis Squid Game atau investor Netflix, sengaja ingin memasukkan agenda woke. Dalam sebuah voting, di mana voting ini adalah penentuan apakah game dilanjutkan atau tidak, ada seorang wanita yang tiba-tiba berkata bahwa tidak penting memilih yang mana, karena semuanya sudah ditentukan oleh takdir. Sejujurnya di sini nih, saya tertawa bahagia. Karena lagi-lagi, penulis Squid Game memiliki kepekaan untuk memasukkan karakter ini. Karakter ini saya beri alias sebagai wanita spiritual. Sebelumnya saya mengikuti berita dalam negeri dan internasional, dan orang-orang seperti ini memang ada. Saya kaget sekaligus bahagia ketika karakter wanita spiritual ini juga masuk ke dalam film. Karakter ini digambarkan melakukan banyak ritual sebelum melakukan sesuatu, dan seringkali itu justru menghambat permainan. Dia seharusnya tahu bahwa kondisinya itu antara hidup dan mati, di mana dalam game ini, taktik dan strategi harus dilakukan dengan benar, dan tidak melakukan ritual-ritual tertentu. Saya tidak menyalahkan jika ada orang dengan kepercayaan tertentu, melakukan ritual seperti halnya beribadah atau berdoa, tapi karakter wanita spiritual yang digambarkan dalam series ini, lebih ke arah logika mistika. Logika mistika sendiri adalah sebuah pemikiran dari Tan Malaka, seorang pengajar, dan pejuang kemerdekaan Indonesia, di mana secara garis besar, Tan Malaka berpikir bahwa masyarakat tidak akan maju jika mempercayai hal-hal mistis atau gaib dan mengesampingkan logika. Sebenarnya banyak channel di Indonesia yang membahas tentang logika mistika, seperti Malaka Project dan Ferry Irwandi. Saya sempat berpikir, penulis Squid Game belum tentu kenal dengan Tan Malaka, tapi mungkin ini adalah fenomena global, di mana orang-orang bergabung dengan sekte tertentu dan memiliki pemikiran semacam ini. Atau mungkin ini ditargetkan untuk orang-orang Korea sendiri. Seperti yang kita tahu, di Korea banyak sekali sekte yang dianggap sesat. Salah satunya adalah JMS, atau Jesus Morning Star, sebuah sekte sesat yang juga diangkat dalam sebuah film dokumenter Netflix, berjudul In the Name of God, A Holy Betrayal. Setelah game pertama,
Pemain kembali ke tempat istirahat mereka. Karena banyaknya pemain yang gugur, digambarkan bahwa para pemain mengalami depresi. Beberapa dari mereka juga minta nyawanya diampuni ketika para penjaga datang ke tempat istirahat mereka. Sebagian dari mereka sebenarnya ingin mengakhiri permainan, tapi panitia sepertinya tahu betul cara memainkan psikologi mereka. Dari penjelasan sebelumnya, banyaknya hadiah ditentukan oleh berapa banyaknya pemain yang gugur. Kali ini panitia memperlihatkan berapa banyak hadiah yang dikumpulkan setelah game pertama. Sudah bisa ditebak, reaksi mereka kaget melihat hadiah sebanyak itu. Karakter utama mencoba mengingatkan bahwa game selanjutnya pasti akan datang dengan pertaruhan yang lebih besar. Hingga di scene selanjutnya, diadakan voting untuk menentukan apakah game berlanjut atau tidak. Sebagian dari pemain, karena trauma, ingin mengakhiri permainan sesegera mungkin, tetapi tidak dengan sebagian lainnya. Mereka tetap ingin melanjutkannya. Coba kita lihat lebih dalam beberapa scene ini. Mereka sudah tahu konsekuensi akan sangat berat di game selanjutnya, tapi mereka bersikeras melanjutkan permainan, bahkan jika nyawa mereka adalah taruhannya. Jika kita tarik ke dalam dunia nyata, apakah ini realistis? Sebenarnya ini sangat realistis. Ada seseorang yang saya kenal, memiliki anak yang sedang dirawat di rumah sakit. Biayanya mungkin sekitar 20 juta pada saat itu. Ayahnya, yang adalah teman saya sendiri, memiliki uang 11 juta, kekurangannya adalah 9 juta. Sebenarnya kekurangan biayanya bisa pinjam dari teman atau saudara. Tapi sesuatu yang saya nggak tahu adalah, teman saya ini sudah ketagihan judi. Uang 11 juta itu digunakan untuk judi. Teman saya menceritakan, kalau uang tersebut berhasil digandakan dengan kemenangan judi, maka dia nggak akan meminjam ke siapapun. Uang 11 juta tadi nggak sepenuhnya habis, tapi masih sisa sekitar 3 juta. Jadi kami sebagai teman-temannya patungan untuk meringankan bebannya. Akhirnya terkumpullah 12 juta dari teman-teman. 15 juta sudah di tangan dan sisanya dari bantuan keluarga. Singkat cerita, anaknya berhasil dibawa pulang dan biaya rumah sakit akhirnya terbayar. Mengaku kapok dengan judi, teman saya akhirnya tobat, tapi cuma 2 bulan. Dan kembali berjudi. Setelah itu kabarnya sudah tidak terdengar. Situasinya mungkin sedikit mirip dengan apa yang digambarkan dalam Squid Game. Cerita yang disajikan oleh Squid Game tentu saja dibuat dramatis, tapi secara pribadi, saya nggak kaget jika sebagian dari pemain lebih memilih permainan yang beresiko, bahkan jika semuanya harus dipertaruhkan. Akhirnya voting dimenangkan oleh para pemain yang ingin melanjutkan permainan. Buat penonton yang merasa kesal dengan alur filmnya, percayalah, situasi seperti itu memang nyata adanya.